Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid At-Taqwa, Komplek Parakan Mas Arca Manik Bandung, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media melalui 1476 AM-nya atau melalui media yang lain dari YouTube, Facebook, dan Instagram-nya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di tempat ini, kita akan melanjutkan kembali kitab Ensiklopedia Adab Islam, atau dalam kitab aslinya Mausu'atil Adab Islamiyah. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan adab dari jilid yang pertama, yaitu adabuz ziyarah. Adab az-ziyarah artinya adab berkunjung. Adab berkunjung. Penulis memberikan muqaddimah, kata beliau, saling mengunjungi di antara kaum muslimin itu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menguatkan hubungan, menambah rasa cinta, mempererat persatuan di antara kaum muslimin. Dan tentu keutamaannya juga sangat banyak, ya, berupa tentu ganjaran pahala dan seterusnya. Maka oleh karena itu, selayaknya seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya sesama muslim agar beradab dengan adab-adab yang telah dituntunkan oleh Islam, di antaranya satu, menghadirkan niat yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila seseorang hendak keluar untuk mengunjungi pihak tertentu atau keluarganya atau mungkin kolega sahabatnya, maka dia harus mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar waktu yang telah ia luangkan, dana yang telah dihabiskan, misalnya ngisi bensin gitu kan, tenaga, ya, effort yang telah dia curahkan, itu agar tidak bernilai sia-sia, ya, agar sebaliknya diharapkan dia mendapatkan pahala yang sangat besar atas kunjungannya tersebut. Oleh karena itulah, agar pahala itu didapatkan, niat di dalam hatinya ketika mengunjungi saudaranya itu karena rasa cintanya kepada saudaranya tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, atau dalam rangka untuk mengokohkan hubungan. Bila itu keluarga, ya silaturahim. Bila itu pertemanan, menguatkan ukhuwah Islamiyah, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya, dan dia mengharapkan pahala yang dijanjikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwa ada seorang laki-laki, dia mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya dalam perjalanannya tersebut. Tentu malaikat ini dalam wujud manusia. Falamma ata alaihi, ketika malaikat itu bertemu dengan orang tersebut, maka malaikat ini berkata, aina turidu,
Kemana engkau ingin pergi? Orang ini menjawab, uridu akhun li fi hadil qaryati. Ya, aku ingin bertemu dengan saudaraku di kampung ini. Maka malaikat ini kembali bertanya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha? Adakah bagimu satu nikmat yang hendak engkau kejar? Orang itu menjawab, la ghaira anni ahbabtu fillahi azza wajal. Tidak. Ya. Hanya saja aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun berkata, fa inni Rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Ini menunjukkan bahwa malaikat datang dalam wujud manusia. Bianna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berdasarkan hadis ini, bila kita ingin mengunjungi sanak family kita, mengunjungi teman kita, maka agar kita mendapatkan pahala dan turunnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lakukanlah itu karena Allah semata. Ya, kita mengunjunginya karena cinta kita kepada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terus diingatkan ya oleh kita akan pentingnya kita melakukan apapun pada seluruh amalan kita harus ada karena Allahnya di situ. Harus ada karena Allahnya di situ. Yang kedua dari adab ziarah adalah tidak terlalu sering berkunjung hingga berlebihan. Ya. Agar tidak bosan. Jadi mungkin saudara kita atau teman kita itu saking sering dikunjungi dalam hatinya berkata, lu lagi gitu kan. Gitu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, zur ghibban tazdad hubban. Ya. Berkunjunglah sekali waktu, maka niscaya ini akan menambah rasa cinta. Ya, akan menambah rasa cinta. Ya. Tazdad di sini maknanya bertambah. Tazdad bertambah, hubban rasa cinta. Jadi rasa cinta yang sudah ada itu akan semakin bertambah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, juga Al-Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, ya. Dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Jadi jangan terlalu sering berziarah begitu ya, berziarah, main gitu kan, berkunjung ke rumah saudara kita. Ya, karena ini akan bosan. Tujuan tadi kemudian untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkurang pahalanya. Yang ketiga, saya dapat ini gitu, dapat fakta gitu ya. Biasanya kalau seseorang itu, misalnya laki-laki ya, dia berkunjung kepada saudaranya, temannya laki-laki juga. Bukti bahwasanya kunjungannya itu terlalu sering dan melahirkan kebosanan. Ya, apa indikasinya? Istrinya mulai komen. Apalagi kalau datangnya apa? Bukan, apalagi kalau datangnya minjam duit wae. Gitu. Jadi datang pasti gitu sudah. Itu tanda itu. Berarti kunjungannya terlalu sering. Terlepas dia mungkin ada hutang piutang atau tidak. Tapi kalau datangnya terlalu sering, istri mulai komen gitu. Nah itu pertanda bisa jadi kunjungannya terlalu
Terlalu sering. Coba kalau sekali-sekali, ya 10 tahun sekali misalnya gitu, pasti suka. Ya, setahun sekali atau 6 bulan atau 3 bulan itu kan waktu cukup panjang ya, istri juga, keluarga juga udah lupa kunjungan yang sebelumnya gitu kan. Itu mesti senang. Ya. Ya. Kemudian apa? Oh, mungkin hidangan di dalam rumah dikeluarkan gitu kan, minuman dibuatkan dengan sukacita gitu kan, seperti itu. Apalagi dia datang bersama keluarganya juga gitu kan, itu ada rasa suka. Itu seperti itu, menambah rasa cinta. Betul sabda Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban, akan seperti itu kenyataannya. Maka oleh karena itu, jaga intensitas kunjungan kita kepada, ya, apakah itu teman kita, apakah saudara kita, itu jaga intensitasnya, jangan sampai terlalu sering. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Ya. Hindari waktu-waktu yang memang tidak pantas dan tidak umum itu menjadi waktu berkunjung. Seperti misalnya pagi buta begitu ya. Atau tengah hari pisan di saat orang itu sedang istirahat. Atau yang larut malam. Memang itu waktu-waktu yang kenapa tidak umum menjadi waktu berkunjung? Karena umumnya itu waktu orang-orang beristirahat. Kecuali kalau sebelumnya sudah ada apa? Janjian dulu. Ana mau datang nih, misalnya mungkin habis subuh mau datang. Bisa enggak? Oh, fadol. Ana mau datang jam 12 malam. Fadol, tapi ana enggak akan buka misalnya. Itu lu ganggu aja. Gitu kan. Misalnya udah janjian termasuk tengah malam, ternyata dia setuju, enggak masalah. Apalagi kalau memang ada kepentingan mendesak. Ya, maka ini dipersilakan. Yang keempat, menjaga adab-adab isti'dzan. Ini adab meminta izin ya. Adab meminta izin ini sudah kita bahas di awal-awal buku ini. Karena dia isti'dzan berarti dari huruf alif. Maka antum buka lagi ya pembahasan tentang isti'dzan. Adab meminta izin. Tapi di sini penulis menyebutkan beberapa untuk memurojaah. Yang pertama, masuk itu sebelum masuk ngetuk pintu 3 kali. Mengetuk pintu 3 kali. Dan sudah kita jelaskan cara ngetuknya, jangan seperti ngetuknya satpam. Dor begitu kan, jangan. Ngetuknya yang wajar. Juga jangan sampai 3 kali itu sekalinya bunyinya apa? Tok misalnya. Tok gitu kan. Nah, seperti itu ya wajar. Ya. Memperkenalkan diri sebelum masuk. Misalnya ditanya, ya, siapa di luar? Saya. Kata Nabi SAW, saya, gitu kan. Gak suka, gitu. Sebutkan namanya. Assalamualaikum. Ya, saya mau ketemu sama ini. Nah, gitu. Bisa nggak kita sebutkan? Perkenalkan diri. Ya, seperti itu. Nah, kebiasaan kita ini memang harus kita perbaiki. Kebiasaan kita ketika kita ngetuk gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bapak nggak di rumah? Saya mau ketemu, gitu kan. Oh iya sebentar. Nah, mestinya kenalkan dulu. Assalamualaikum, Bu, saya temannya ini saya pengen ketemu sama bapak. Nah, itu yang sebenarnya, yang bagus. Kenalkan dulu nama kita, baru kemudian kita ingin ketemu dengan tuan rumah. Ya, supaya tuan rumahnya itu tidak asing, ya, tidak merasa curiga dan hal yang lainnya. Diberikan sesuatu yang membuat dia tenang. Kemudian ketika mengetuk itu tidak menghadap ke arah pintu. Khawatir ketika dibuka, tahu-tahu ada kondisi dalam rumah yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Maka ngetuknya tangan ke pintu, matanya menghadap ke arah jalan diantaranya. Jadi ketok begini ya. Tok gitu. Ya seperti itu ketoknya. Atau nyamping. Pokoknya tidak langsung menghadap ke arah pintu. Ini termasuk yang apa? Nah, kita lalai ya. Kalau kita ngetok kan pas dengan. Bahkan kau perlu lihat dari lubang kunci. Dari sela-sela gorden yang sedikit terbuka gitu kan. Gitu. Bari ngetok, bari jeung ningali. Nempukeun di daerah teh naon. Gitu. Nah, ini termasuk bukan adab dalam meminta izin.
Jadi perhatikan ada minta izin ketika kita masuk untuk berkunjung. Yang kelima, ketika sudah berada dalam rumah nih, sudah berada dalam rumah, maka di saat mengobrol itu jaga pandangan terhadap privasi pemilik rumah. Ya. Jadi tundukkan pandangan. Ya. Dan mata jangan sampai jelalatan. Jadi sambil ngobrol itu mata tuh keliling lihat isi rumah, di dapur sambil lihat itu tuh di tengah rumahnya ada apa, di ujungnya ada apa. Jadi diider kayak sedang sweeping. Gitu. Nah, jangan. Tundukkan pandangan gitu, ngobrol sama dia langsung gitu. Jangan matanya jelalatan. Melihat isi semua rumah, dipelajari posisi rumahnya ini, perabotnya ini, segala macam. Jangan. Ya. Fokus pandangan dulu, kalau memang harus memandang orang pemilik rumah, ya udah dengan pemilik rumahnya saja. Jangan kemudian kita ngarahkan kemana-mana. Gitu. Nah, ada sebuah ayat yang ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan kondisi orang yang berkunjung yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, dan surat Mukmin ya ayat 19, ini surah yang 40, ayat 19 Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Nah, salah satu tafsiran dari Ibnu Abbas adalah begini. Bahwasanya ada seorang laki-laki masuk kepada ya tuan rumah. Sementara di antara mereka ada wanita cantik atau lewat seorang wanita cantik yang menjadi penghuni rumah tentunya. Bila si penghuni rumah itu lengah, maka laki-laki itu pun melihat kepadanya. Ya. Jika mereka memperhatikan, maka ia pun menundukkan pandangannya. Jika mereka kembali lengah, laki-laki itu kembali melihatnya. Dan jika dia diperhatikan lagi, dia pun kembali menundukkan pandangannya. Maka Allah turunkan ayat ini, Allah mengetahui isi hatinya bahwa laki-laki itu suka seandainya bisa melihat aurat dari wanita tersebut. Ya, maka ini wajib kita menghiasi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa Allah mengawasi kita. Ya, merasa Allah mengawasi kita. Atau muraqabatullah. Yang keenam, hendaknya seorang tamu itu duduk di tempat yang telah diizinkan oleh pemilik rumah. Ya. Dan jangan ia berpindah tempat tanpa seizin pemilik rumah. Misal begini, kalau kursi ya mungkin kan sudah disiapkan, disetting oleh tuan rumah, oh kok tamu itu duduknya sebelah sini misalnya. Begitu masuk, oh iya Pak silakan duduk sebelah sini Pak. Duduk. Maka jangan pindah tempat duduk kecuali minta izin dulu sama tuan rumah. Ana boleh enggak? Sebab bisa jadi ada posisi tertentu yang sebenarnya tuan rumah tidak suka tamu itu duduk di posisi tersebut. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak disukai untuk dipandang oleh si tamunya. Makanya diarahkan untuk duduknya menghadapnya ke sini. Seperti itu. Maka jangan berpindah ya ke tempat lain tanpa dipersilakan atau tanpa minta izin. Ya, seperti itu. Yang ketujuh. Ini sudah kita sebutkan ya pada poin yang ke tadi menundukkan pandangan ya, poin yang kelima. Ini diperkuat lagi oleh penulis yaitu adalah apa? Jangan mengumbar pandangan untuk melihat perabotan dan barang-barang lain di sekitarnya. Ya. Terlebih kalau ditanyakan, oh itu kayak kendi itu harganya berapa ya? Gitu kan. Karena apa? Karena yang sudah melihat sih, oh itu kulkas kayaknya bagus ya. Itu ente beli di mana? Gitu kan. Padahal tujuannya bukan mau survei kulkas. Tujuannya urusan yang lain gitu. Tapi kenapa muncul pertanyaan tentang kulkas, berarti dia tadinya matanya diumbar untuk melihat isi perabotan dan barang-barang pemilik rumah. Ya, seperti itu. Ya, berarti ya menampakkan rasa takjub gitu kan, segala macam seperti itu. Ya. Tetapi sebagian kita malah sengaja ya supaya tuan rumahnya supaya tamunya itu mengomentari barang-barang yang dia
dia miliki. Nah, ini boleh atau tidak? Ya, perabot rumahnya sengaja supaya apa? Kan ada sebagian orang mungkin sengaja perabot rumahnya itu ditata dengan segala macam supaya tamu senang melihatnya. Dan dia tidak merasa itu adalah aib. Dan dia terganggu dengan itu. Itu boleh atau tidak? Hah? Boleh. Karena hukum asal sesuatu perkara adalah mubah sampai ada perkara yang dilarang. Kecuali kalau memang si tuan rumahnya sengaja memang, ya saya sengaja simpan kulkas di ruang tamu gitu misalnya kan. Biar tuan rumah tahu bahwa saya penjual kulkas misalnya gitu. Gak masalah. Gak masalah. Tapi kalau memang sudah dibuat tertutup begitu kan, disekat dinding memang agak di perabotan rumahnya ya, itu tidak kelihatan gitu. Maka jangan sampai si tamu menanyakan sesuatu pada barang yang sengaja tidak dipertontonkan atau ditunjukkan untuk tamu ya. Ada berikutnya yang ke-8 adalah jangan mengangkat suara dalam rumah. Ya, suaranya tinggi ketika berbicara sampai berdebat dan seterusnya, ketawanya sampai mengganggu, sampai si tuan rumah, sampai siapa anggota keluarga yang di dalam itu, oh ini si bapak, ya temannya ke pas saya ya siga nama gitu kan. Saking apa? Saking tingginya suara si tamu tadi itu kan. Seperti itu. Kecuali kalau memang asal suaranya memang sudah tinggi ya mau diapain. Ya. Maka hindari ya, jangan sampai ketika kita berkunjung itu muncul debat. Ya. Muncul pembicaraan yang memacu ini segala macam seperti itu. Ya, upayakan diatur suaranya. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 19, waghdud min sautik. Ya, dan lunakkanlah suaramu. Ya, lunakkanlah suaramu. Yang ke-9, jangan mencuri dengar atau mengintai pemilik rumah. Mencuri dengar berarti dengan telinga, ingin mendengarkan pemilik rumah itu di kamar itu, sebelah sana itu sedang ngomong apa, ya, sengaja itu dipasang telinganya. Ini nggak boleh. Ya, ingin mengetahui apa yang mereka bicarakan dan seterusnya. Atau pembicaraan para wanita, misalnya seorang yang bertamu diterima tuan rumah oleh laki-laki juga tuan rumahnya. Di dalam misalnya terdengar suara, ya ada suara istrinya ngobrol sama mungkin anggota keluarganya atau anak perempuannya, maka jangan kemudian sengaja ingin mendengarkan suara pembicaraan ya anggota keluarga dari tuan rumah. Ya. Terlebih lagi jika ini dengan niat yang buruk ya dan seterusnya, na'udzubillah. Kemudian yang ke-10. Tidak membiarkan anak-anaknya merusak di rumah orang. Nah, kadang-kadang seseorang itu kan bertamu bawa anak ya. Maka jangan dibiarkan anaknya itu apa? Ngerawel kesana kemari. Ya, sampai akhirnya memecahkan kaca akuarium gitu kan, karena mungkin sambil iseng dilempar pakai apa begitu benda yang lain begitu kan, diadu ya mempot bunga diadu ke kaca akuarium kumahanya jadi nanya kan anak mungkin iseng gitu kan, prang akhirnya. Nah, si tuan rumah pasti bingung ya. Paling ngomongnya ya di kita kan, ya nggak apa-apa nama juga anak-anak. Dalam hatinya tuh, lu kalau kesini jangan bawa anak mestinya gitu kan. Udah tahu anak lu kayaknya nggak bisa liar gitu kan, nggak bisa dicepeng gitu. Ente jangan bawa gitu kan, dalam hati tuan rumah seperti itu. Maka ketika kita berkunjung ke saudara kita atau ke teman kita lihat dulu kondisi anak kita. Kalau anak kita anak yang tidak bisa diam, cenderungnya super aktif, ya apalagi hiperaktif, maka ketika kita ke sana kita harus bawa pengasuh atau teman yang bisa mengendalikan dan bisa mengawasi. Jangan kita asing ngobrol ini lepas kemudian tahu udah ada di atas genteng misalnya. Iya kan? Loh, ada loh jenis anak yang seperti itu. Yang aktifnya luar biasa, tahu udah keluar rumah gitu kan. Itu mainnya ke jalan, ngajak anak tuan rumahnya juga gitu misalnya. Nah, ini enggak seperti itu. Ya.
Jadi perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai anak-anak yang ikut bersama itu merusak rumah orang ya. Memukul apalagi berantem sama anak tuan rumah gitu kan. Sering ya kita dapat kejadian ya. Anak tamu ngebully anak tuan rumah gitu. Sampai nangis tuh anak tuan rumah. Ya, teriak-teriak, jerit-jerit gitu kan. Ceretetan gitu. Nah, ini tidak seperti itu ya. Karena itu apa? Karena itu termasuk berkunjungnya mengganggu tuan rumah. Nah, ini perhatikan dalam adab kita berkunjung. Yang ke-11 ya, ketika memang harus sholat di rumah tuan rumah tersebut, maka si tamu tidak mengimami sholat ya pemilik rumah di rumah mereka kecuali kalau diizinkan. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man zara qauman fi baitihim fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Siapa yang mengunjungi suatu kaum di rumah mereka, maka janganlah ia mengimami mereka, namun hendaknya salah seorang dari mereka yang bertindak sebagai imam. Jadi tuan rumah lah yang mesti menjadi imam, kecuali kalau tuan rumahnya mengizinkan, ya, mempersilahkan. Mungkin disebabkan karena apa? Yang datang ini dari sisi ilmu, mungkin dia seorang alim, ya, mungkin dia tokoh masyarakat yang paham agama dan seterusnya, atau mungkin dia dari sisi umur ya, ini ya sudah umur ya lebih layak dia jadi imam misalnya dan seterusnya, maka ini nggak masalah, ini tidak masalah. Termasuk ini bukan saja rumah, termasuk ketika kita berkunjung di sebuah tempat, kita sholat di masjid tersebut, kita anggaplah misalnya di tempat tinggal kita menjadi imam tetap, imam sholat tetap di tempat kita. Ya, bahkan mungkin dianggap ustadz tetap, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi ketika seseorang itu berada di tempat yang lain, kita di tempat yang lain, maka tidak boleh ujuk-ujuk kita apa? Memposisikan menjadi imam karena kebiasaan tadi, tidak boleh. Karena Nabi bersabda, la ya'umur rajul rajul fi sultanihim. Tidak boleh seseorang itu mengimami ya suatu kaum, ya suatu tempat. Di situ bukan merupakan wewenang dia. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kecuali kalau dipersilahkan. Dipersilahkan. Ya, seperti itu. Yang ke-12. Insya Allah ini selesai ini ya. 15 adab. Tidak berlama-lama ketika berkunjung. Ya sih, memang berkunjungnya setahun sekali, tapi begitu datang langsung 10 jam di situ misalnya. Ya enggak gitu juga kali gitu ya. Karena kadang ada sebagian orang itu ya, itu kalau berkunjung itu lama banget. Lama banget. Kecuali kalau memang apa? Pemilik rumahnya tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Ya. Namun sebaiknya memang tidak terlalu lama sebaiknya. Walaupun asik tapi harus perhatikan. Misalnya kita tahu namanya batas asik itu mungkin setengah jam atau 1 jam misalnya. Saking asik tuan rumahnya juga merasa nyaman ya. Ngobrol karena banyak hal yang diskusikan, banyak hal yang dibicarakan ya, penuh dengan obrolan santai, ada guyonnya di situ yang diguyon yang tidak mendusta seterusnya, nyaman begitu. Ya. Maka kita lihat bahwa standar misalnya lama itu 1 jam, maka jangan sampai saking asiknya sampai 2 jam. Kenapa? Karena bisa jadi si tuan rumah ini itu ada hajat dari pemilik rumah, anggota keluarga yang lain, yang dia mungkin barangkali pengen ngajak suaminya keperluan segala macam. Ya, keperluan beberes rumah misalnya. Yang itu sebenarnya lagi beberes rumah, cuma karena tamu datang akhirnya dia sisihkan dulu misalnya. Ya. Maka jangan sampai seorang itu berkunjung terlalu lama ya, sehingga akhirnya bosan dan berupaya untuk menyingkatkan obrolannya. Ya. Seperti itu. Akhirnya nanti ya si tuan rumah lama-lama ya pada waktu berikutnya enggan menerima tamu
tamunya. Bahkan akhirnya balik apa? Dia akan malah menggibahi dan membicarakan si tamunya. Si ini tuh ya kalau ke rumah lila gitu. Beap segala dahareun teh gitu misalnya. Seperti itu misalnya. Jadi malah ini mah digibahi ya si tamu tersebut. Nah, maka ini adab yang harus kita hindarkan. Jangan sampai berkunjung itu terlalu lama. Adab yang berikutnya yang ke-13, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Bila ya sang tamu melihat kemungkaran di rumah tuan rumah. Ya, seperti misalnya ada ya foto-foto yang terpajang misal. Atau ada patung makhluk bernyawa. Ya misalnya patung kuda. Ya, kadang kan di ruang tamu itu paling sering kita mendapatkan patung yang ada gajah duduk ya dari bahan keramik begitu kan, gajah duduk, bentuknya gajah asli, hidup, makhluk hidup. Ada mungkin ikan-ikan yang berbentuk dari bahan keramik ya. Ada gambar orang yang mungkin berbentuknya jadi kayak seolah asbak begitu kan. Atau pot bunga, ada gambar orang, makhluk bernyawa, seperti itu. Ini jelas kemungkaran. Maka kita jangan malu-malu untuk menyampaikan. Tapi ungkapkanlah dengan ungkapan yang dia merasa nyaman dengan nasihat kita. Jangan merasa malu. Ya, jangan merasa malu. Tinggal satu yang tersisa. Ini kan diperbolehkan. Tinggal satu yang tersisa. Wanita, gitu unggul. Berani enggak ngomongnya gitu kan. Jadi kita ini kan Masya Allah. Kalau namanya mencegah kemungkaran. Menyebutkan sebuah kekeliruan, kemungkaran, kerusakan. Dan mereka kita ingin memberikan nasihat itu sulitnya minta ampun. Betul tidak? Apalagi status kita sebagai tamu. Ya. Luar biasa, susahnya luar biasa itu. Maka oleh karena itu, ya kita kalau misalnya dapat ada selak begitu ya, di sisi obrolan kita ada selak kayaknya untuk masuk tuh, memberikan nasihat misalnya. Ya, misalnya kita dengan bahasa iseng, Masya Allah ini di rumah Bapak banyak juga nih gambar-gambar Pak ya. Ini Bapak beli di mana Pak? Saya dapat hadiah. Ini dari Mekah misalnya. Hadiah dari Mekah, repot juga kita. Makhluk bernyawa misal. Kita mau ngomongnya gimana coba? Masa nggak boleh? Ini dapatnya dari Mekah misalnya kan. Kadang orang jadikan kalau udah dari Mekah, ya dari Madinah itu, ya berarti sholat syar'i gitu kan. Padahal nggak semuanya. Gitu. Nah, gimana cara kita menyampaikan? Oh Masya Allah, memang rumahnya bagus Pak. Tapi Pak, Bapak pernah dengar nggak? Kita tuh rumah itu bisa dapatkan rahmat juga sih kalau misalnya kita hindari diantaranya kita nggak boleh melihara gogok misalnya. Itu kan Bapak pernah tahu Pak ya? Iya itu memang nggak boleh, rahmat nggak bisa masuk, malaikat rahmat. Nah ini setahu saya gambar-gambar ini juga masuk Pak, kategori Pak. Tapi Bapak bagusnya coba pelajari lagi, kita sama-sama belajar gitu kan. Barangkali saya salah baca gitu kan. Nah seperti itu. Jadi tidak terkesannya kita langsung menduduh gitu kan. Bapak kena ancaman neraka nih Pak. Bapak termasuk orang yang gitu kan. Asyadunas adaban yauqal musawwirun Pak. Ya, manusia yang paling kesadabnya di hari kiamat itu para penggambar Bapak. Bapak mau tahu tuh dia gitu. Lu mau bertamu atau ngajak gua berantem kata rumahnya. Oh baik, makasih kata rumahnya. Ya silakan Anda keluar sekarang. Gitu akhirnya diusir. Pakai cara yang baik ya seperti itu. Walaupun mencari kata untuk mencegah kemungkaran depan mata itu suatu yang sangat-sangat rumit itu. Rumit. Tapi kita harus berusaha untuk belajar. Berusaha untuk belajar. Belajar mengolah kata, mengolah situasi sehingga ya mudah untuk disampaikan. Adab yang ke-14 adalah tidak beranjak pulang kecuali jika telah diizinkan oleh pemilik rumah. Nah, ini kita kalau baca sekilas poin ke-14 ini agak bingung ya.
tidak beranjak pulang kecuali telah diizinkan, padahal udah selesai urusan gitu kan. Seperti itu. Kapan tuan rumahnya kasih izin? Kodenya apa gitu kan? Nah seperti itu. Ya. Maksudnya begini, tidak diperbolehkan. Kita lihat dulu alasannya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa indah, fala yaqumanna hatta yasta'dinah." Apabila salah seorang dari kalian mengunjungi saudaranya, lalu ia duduk bersamanya, maka janganlah ia bangkit dulu hingga saudaranya itu mengizinkannya. Ya. Sebab jika ia bangkit dari tempat duduk tadi tanpa izin, dia khawatirkan akan tersingkap baginya aurat pemilik rumah, dan ini tidak diperbolehkan. Dan ketika berdiri, ternyata ada sesuatu yang sebenarnya tidak disukai untuk dilihat oleh tamu, bagi tuan rumah tidak ingin seperti itu. Maka ketika misalnya memang harus pulang, ya si tamu itu menyampaikan, "Afan ya, kayaknya anak mau izin pamit ya." Seperti itu. Maka ketika izin pamit itu menyampaikan seperti itu, maka jangan upayakan kita sebagai tamu itu berdiri duluan. Berdiri duluan. Hendaklah yang berdiri duluan itu apa sih? Si tuan rumah berdiri. "Oh ya, baik, maka silahkan Pak, Masya Allah seperti itu." Cuman budaya kita agak susah seperti itu. Biasanya tuan rumah yang melasungkan. Gitu kan, ada kesan khawatir mengusir tamu. Lalu apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya memang harus diminta izin bahwa kita mau pamit. "Ya, anak pamit dulu ya." "Ya, insyaallah." Nah, ketika kita mulai berdiri, dia pasti akan mulai berdiri. Kode ketika kita berdiri, maka dia pun juga mulai berdiri seperti itu. Ya, nah ketika sudah berdiri, ya kemudian sambil jalan, gitu kan. Si tamunya, tuan rumahnya mengantar kita sebagai tamu ke pintu keluar. Seharusnya seperti itu. Jadi jangan langsung tiba-tiba berdiri langsung sambil jalan keluar, "Nah, mau pamit ya," gitu. Misalnya seperti itu. Nah ini tidak seperti itu. Yang terakhir, ya adab yang terakhir. Masya Allah, adab ziarah ini sebentar ya, setengah jam selesai kita. Masya Allah. Mensyukuri, maksudnya berterima kasih kepada pemilik rumah atas jamuan mereka. Ya. Apalagi mereka telah menerima sang tamu dengan baik. Ya. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, ya, kepada manusia. Dan dia berusaha untuk membalas kebaikan tersebut, minimal dengan doa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man sana'a minkum ma'rufa fakafi'u. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ullaha lahu." Bila ada seseorang berbuat kebaikan kepada dirimu, maka balaslah kebaikannya tersebut. Bila engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dirinya. Nah, ketika kita berkunjung pada seseorang, kemudian dia menerima kunjungan kita dengan baik, menjamu kita dengan baik, apalagi ya mengeluarkan hidangan-hidangan yang si tamu itu, tuan rumah itu tahu kesukaan kita. Misalnya apa? Misalnya kita senang minum teh, dia mengeluarkan teh dengan minnya misalnya, karena tahu kita suka tehnya pakai min. Ya, atau yang senang kopi dikeluarkan kopinya gitu kan, lengkap dengan baristanya misalnya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Plus nasi kebuli gitu misalnya. Cakep dah tuh. Gitu. Ini hidangan spesial nih. Karena dia tahu kita suka itu misalnya ya. Seperti itu. Nah, itu Masya Allah. Ya. Maka kita tahu bahwa dia telah menerima kita dengan baik. Ya. Dengan senyumnya, dengan tata keramanya, ya kita merasa nyaman di situ. Plus hidangannya diberikan dengan yang sesuatu yang membuat kita
betah begitu ya berkunjung di situ, maka berterima kasih kepadanya. Kita mengucapkan Masya Allah, jazakallah khair ya atas penerimaan antum, hidangan antum yang spesial banget ya Masya Allah. Mudah-mudahan antum jangan bosan kalau kesini lagi buat kayak begini ya misalnya. Gitu misalnya sambil guyon gitu kan. Masya Allah. Doakan, jazakallah khair, barakallahu fiik, Masya Allah. Nikmat sudah, nikmat Masya Allah, khair Masya Allah. Gitu kan. Seperti itu. Karena kita tidak mungkin membalas itu saat itu. Tapi kita doakan. Nah, kalau suatu saat dia berkunjung kepada kita coba untuk ya membalas. Ya bagaimana dia menjadi tamu, menjadi tuan rumah ketika kita berkunjung bertamu ke rumahnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini kurang lebih para jamaah sekalian, 15 adab dalam kita berziarah. Ini simple, mudah, praktis, tinggal kita praktekkan ya. Seperti itu dan alhamdulillah ya. Adab ziarah ini merupakan adab yang terakhir dari kitab yang pertama, buku yang pertama. Insya Allah kita akan pindah kepada buku yang kedua, ya masih dengan buku ini Sekolah Adab Islam. Ini bukunya buku 1. Nanti untuk pertemuan akan datang kita pindah ke buku 2. Ya, bagi yang tidak ada, ya berarti cari ya. Itu jangan minta ke saya nggak punya. Ya, itu yang tadi ada titipan hadiah ya, seperti itu. Dan antum kok nunggu hadiah ya nanti nggak baca-baca nanti ntar ya. Ini insya Allah sudah banyak dijual di online akhirnya juga sudah cukup banyak ya. Seperti ini buku ini antum tinggal pesan ya. Dan mungkin kita akan kaji buku kedua yang insya Allah mungkin Sabtu depan ya. Kalau nggak ada halangan kita akan kaji itu. Areta ya sudah gitu aja. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan silakan. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya. Kalau sebagai tamu disebutkan tidak boleh berlama-lama. Sekarang kalau dari tuan rumah, ya, apakah kita ada nggak adab kita membatasi tamu untuk ini? Boleh, boleh. Kalau misalnya kita pernah bahas dalam bab isti'dzan itu. Kalau si tamu itu misalnya, si tuan rumah misalnya dia tidak ingin misalnya memberikan batasan waktu, ya, maka kita tidak boleh berlama-lama di situ. Oh boleh, tapi anak sebentar saja ya, nggak apa-apa ya, gitu misalnya. Itu nggak usah dibahas dalam bab isti'dzan itu. Seingat anak pernah kita bahas seperti itu. Bab isti'dzan di halaman 97 ya. Karena tuan rumah itu memiliki hak atas rumahnya, ya, memiliki hak. Nah di sini misalnya kita lihat halaman 101 ya. Itu menerima alasan tuan rumah misalnya. Ya. Di sini disebutkan alangkah baiknya jika orang berkunjung mengatakan mungkin Anda berhalangan atau mungkin Anda sedang sibuk atau ucapan semaknanya sehingga terlepaslah beban tuan rumah untuk mengeluarkan udurnya. Nah ini masuk dalam konteks bahwasanya kalau si tuan rumah boleh misalnya menerima tapi dengan batasan waktu ini boleh. Menolak saja boleh. Apalagi membatasi waktu. Menolak saja boleh. Katanya membalik bisa jadi kadang semua orang tidak sanggup mengatakan udurnya. Ya, maka sampaikan. Kalau tuan rumah mengatakan bahwa, aduh afwan, anak nggak siap antum datang saat ini. Itu. Maka dia boleh menolak. Apalagi membatasi. Oh, antum boleh tapi maaf anak nggak bisa. Kalau 10 menit boleh nggak antum? Kalau 10 menit aja boleh nggak? Kalau 10 menit anak ada waktu karena kalau 10 menit. Tapi kalau lebih daripada itu anak itu lagi harus segera berangkat gitu. Tapi kalau antum mendesak 10 menit aja gimana? Nah, kalau dia siap, oh iya fatal. Boleh. Menolak saja boleh. Apalagi membatasi ini gitu. Diambil dari sisi itu ya namanya kias ya. Kita lihat seperti itu. Ada lagi yang lain? Fadl, silakan Pak Gun. Salam tolak kata. Kaitannya dengan tamu, barangkali Ustadz bisa
mengklasifikasi atau kriteria dari tamu sendiri, karena kelihatannya nih formal sekali, sementara kalau ada tamu yang sudah biasa atau sohib kan sering dekat, sering kunjung ke kita atau bagaimana gitu, ada kriterianya jenis tamu ini barangkali. Allahu a'lam bishawab ya. Apakah ada definisi tamu ya? Kan memang kalau secara umum yang kita pahami bahwa tamu itu orang yang datang ke rumah kita kan, yang bukan penghuni rumah. Namanya tamu. Betul tidak? Seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya itu teman kita, tetangga kita yang udah biasa main ke rumah segala macam. Nah, kembali kepada urf. Al-urfu muhkamatun, kaidah dalam kaidah fikih atau dalam usul fikih bahwasanya sesuatu yang menjadi kebiasaan itu menjadi hukum. Kalau misalnya kita lihat bahwasanya ini tetangga kita memang sudah biasa main ke rumah, kita juga enggak menganggapnya tamu dan dia pun tidak merasa dirinya tamu, maka bukan tamu berarti. Seperti itu, kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan definisi tamu gitu ya. Dalam beberapa kasus dianggap tamu atau tidak gitu. Tapi kalau yang jelas rumahnya jauh, datang ke kitanya juga jarang-jarang, nah itu pasti tamu. Bahkan kalau itu dari keluarga kita, ya itu pasti itu tamu gitu, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih demikian Pak ya. Yang lain silakan, fadhal. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Ya wa fiik barakallah. Nama ana Reza dari Ranca Ekek. Ya. Berkenaan dengan adab ziarah atau berkunjung yang nomor 13. Amal ma'ruf nahi mungkar. Iya. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya hak muslim terhadap muslim yang lainnya diantaranya memberikan nasihat apabila dia meminta. Minta, mohon. Yang menjadi pertanyaan, kita sebagai tuan rumah atau sebagai tamu, apakah layak tatkala kita memberikan amal ma'ruf nahi mungkar, sedangkan pihak tuan rumah tidak meminta kita nasihat atau pendapat? Apakah berbenturan dengan hal ini? Demikian. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Meminta nasihat dengan amar menungkar ini dua hal yang berbeda. Walaupun dalam beberapa situasi dia bisa disatukan. Contoh misalnya ada seseorang, dia bisa jadi dia salah. Tapi dia tidak tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Tapi kita tahu bagaimana cara perbaikinya. Dia minta nasihat kita. Maka kita berikan. Kita berikan. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar tidak disyaratkan diminta. Kalau diminta lebih cakep lagi. Gitu. Mumpung diminta kapan lagi. Udah lama emang ngasih nasihat sama lu. Udah lama gua simpen nih gitu kan. Kapan lagi kesempatan kita mumpung dia minta. Padahal sebenarnya amar nahi mungkar tidak disyaratkan orang itu minta. Tidak disyaratkan. Karena Nabi SAW bersabda umum. Yang dalam Muslim, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi famsasti fabilisanihi famsasti fabiqalbihi wa dzakar aful iman. Dalam hadis Muslim. Walaysa wara'a dzalika misqalatin minal iman. Ya. Dalam riwayat yang lain tambahkan begitu. Bila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, nah melihat di situ maknanya dua. Ya, dan dua-duanya harus ada. Yang pertama melihat artinya betul-betul tampak, bukan samar-samar. Yang kedua adalah melihat artinya dia berilmu bahwa ini adalah mungkar. Karena tidak semua orang melihat itu hukumnya mungkar gitu kan. Kembali kepada ilmu. Jadi ro'a di situ, ro'a mungkar, bila kemungkaran pertama mananya musyahadah. Ya, muayyanah, mempersaksikan langsung. Yang kedua, ro'a mana artinya apa? Dia artinya berilmu. Lahu ra'yun, dia memiliki pandangan bahwa ini adalah mungkar. Karena tidak semua yang terlihat itu kemungkaran. Misalnya ada orang melihat nih, secara langsung lihat wanita pakai cadar. Dia melihat. Kemungkaran bukan. Kan begitu. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Maka ini tidak disyaratkan untuk orang itu minta nasihat. Tapi kalau minta nasihat jauh lebih mudah kita untuk
amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah itu penggabungannya. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Ya. Oh kita sangat luar biasa ya. Kalau kita tahu sebuah kemungkaran, orang itu minta gitu, dirubah gitu kan. Wah, Masya Allah itu. Kita mendapatkan kemudahan jalan untuk mengubahnya gitu kan. Karena diminta untuk untuk mengubah kemungkaran yang ada. Misalnya tempat ini Bapak kan mumpung sekarang jadi RT, kami jadi warga. Apa yang Bapak lihat ini gak baik di sini, silahkan Bapak rubah. Kami siap. Wah Masya Allah itu. Pak RT gak perlu bingung untuk apa? Untuk memaksa warga untuk berubah. Karena mereka sudah siap. Nah kurang lebih begitu ya. Jadi ini bukan dua perkara yang bertentangan. Bahkan saling mendukung. Iya. Iya betul. Ya itu namanya ya bagaimana situasinya kalau kita baru pertama kali di situ, kedekatannya juga nggak tahu dekat, misalnya kan kita juga ya melihat bahwa orangnya orang nggak paham tentang apa yang kita maksudkan dengan kemungkaran gitu kan, dia merasa itu hal yang wajar saja gitu kan. Apa sikap kita? Ya di sini kembali kepada satu kemampuan kita untuk melakukan amar ma'ruf tersebut. Kita termasuk yang mampu atau tidak. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Nah, kemungkaran yang ada kembali kepada apa? Kembali kepada kemampuan kita. Kan tadi disebutkan melihat kemungkaran kalau mampu dengan tangan kekuasaan. Ubah. Kalau mampu dengan lisan, yaitu apa? Punya kemampuan untuk menyampaikan, kemudian pendapat itu didengar. Kalau kita ngomong dia nggak akan dengar, maka nggak ada kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban. Apa? Malah melahirkan mudarat, didengar tidak, malah mudarat lebih besar, maka tidak ada kewajiban kita bermungkar dulu seperti itu. Apa dalilnya? Banyak. 13 tahun Nabi SAW berada di kota Mekah. Apakah ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan satu patung saja di Mekah? Gak ada. Padahal itu jelas-jelas kemungkaran. Tidak ada kemungkaran lebih besar daripada menyembah berhala. Apakah Nabi kemudian Allah perintah untuk menggunakan tangannya? Tidak. Tapi dengan apa? Dengan lisan. Sekarang para sahabat yang beriman di Mekah itu banyak. Bukan satu dua, banyak. Tapi belum ada di antara mereka yang Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk ngomong tentang boro-boro tentang apa? Tentang patung ada ini. Menampakkan keislaman saja nggak boleh di awal-awal. Betul tidak? Menampakkan keislaman saja kata Rasul nggak boleh. Sembunyi-sembunyi Rasul mendakwakan Islamnya. Itu Rasul sendiri. Itu adalah ilmu tentang bahwasanya tidak semua kemungkaran yang kita tahu itu kita mendapatkan posisi untuk menyampaikannya. Nah, harus kita lihat posisi kita. Kalau misalnya situasinya mendukung, kita termasuk orang yang misalnya mampu bernegosiasi, bisa menyampaikan dengan baik, apalagi dia melihat kita punya nilai tawar dalam hal itu, lakukan. Tapi kalau kita posisinya ya tadi kan, kita baru berkunjung, orangnya juga nggak terlalu dekat sama kita, dia orangnya juga masalah agama masih awam. Berarti kita tidak langsung berbicara tentang kemungkaran. Mungkin kita berbicara hal yang lain dulu tentang mengajak kepada kebaikan dan segala macam seperti itu. Kecuali ketika situasinya sudah tepat, gitu kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya ini ada pertanyaan di luar kertas ini. Bismillah. Bila kita berkunjung ke rumah teman dan ada orang tuanya, tuan rumah, apakah saat kita hendak pulang, misal tuan rumah sedang ke warung atau toilet, kita harus menunggu sampai tuan rumah kembali atau bisa diwakilkan ke teman kita? Ya bisa diwakilkan ke teman kita. Karena saat itu kita ingin berkunjung ke rumah teman kita. Emang teman kita bukan tuan rumah? Iya kan? Cuman itu mungkin rumah bapaknya gitu kan. Rumah orang tuanya. Tapi dia tuan rumah. Karena hukum anak bisa mewakili hukum orang tua.
Ya apalagi secara umum ya orang tua nggak merasa kemudian, tuh tamu kok nggak pamit sama saya, enggak. Kan teman anaknya pulang juga nggak apa-apa gitu kan, seperti itu. Maka ini nggak masalah ya. Ini sudah dianggap kita sudah minta izin kepada tuan rumah, karena anak punya pun termasuk tuan rumah dari rumah tersebut. Betul. Mengenai adab kita bertamu, di situ kan juga tadi dijelaskan bahwasanya ada larangan adab untuk tidak bertamu pada pagi dan malam hari. Nah, bagaimana kondisinya jika begini? Kita tuh datang ke situ tuh ada selain bertamu juga mau menagih hutang di situ. Menagih hutang juga. Nah, dan kita pun juga mengetahui bahwasanya si tuan rumah itu biasanya dia ada pada waktu yang terlarang itu, atau yang adab kita yang lebih baik gitu kan ya. Nah, kalau seandainya apakah etis nggak bagi kita untuk langsung datang aja atau tetap minta izin? Karena kalau kita minta izin kadang-kadang kan juga suka ngeles nih. Waduh, anak lagi ada ini, ada itu gitu. Bagaimana untuk mengkombinasikan keadaan seperti itu, Ustaz? Itu yang namanya ngontrok namanya. Iya, kok nggak malam hari dia nggak akan ada di rumah. Kalau nggak subuh hari dia nggak akan di rumah, dia pasti menghilang gitu kan. Kita pengen ketemu nggak akan selalu. Sementara kita pengen nagih utang. Ya Allah ya akhi. Pertama kita harus sadari bahwasanya ketika kita ada orang berutang sama kita, ingat rezeki kita itu bukan dari hutang dia saja. Di saat kita bersabar dengan hutang yang tidak dia bayarkan atau belum dia bayarkan, pada saat itu kan kita nagih sekali dia bilang nggak belum bisa. Kita nagih 2 kali bilang bisa. Maka pada saat itu sedekah sedang berjalan. Maka tinggal kita berusaha untuk mengingatkan dia. Maka mengingatkan dia untuk dia bayar utang itu kan tidak harus kita mengambil waktu yang ini tidak bagus kan. Kita bisa sampaikan lewat WA. Bisa dia baca, bisa tidak. Tapi kita sudah berusaha untuk mengingatkan dia. Mengingatkan dia bahwa antum janji bahwa hari ini antum mau bayar. Ya, kita telepon, kita angkat segala macam. Atau kita nitip pesan gitu kan di waktu yang ada, bisa kita datang, dia nggak ada di rumah tapi ada tuan rumah gitu kan. Kita sampaikan. Ingat, tujuan kita, ketika kita nagih utang, tujuan kita bukan semata-mata materinya dapat nih, uangnya dapat. Enggak. Tujuan kita nagih utang adalah untuk melakukan kewajiban kita. Supaya dia tidak melalaikan kewajibannya. Dan itu bagian dari kita memberikan nasihat. Kalau itu sudah sampai kepada dia, maka kita bertawakal kepada Allah tentang rezeki kita. Ingat, rezeki kita bukan dari hutang yang hutang yang ada pada kita. Hutang dia kepada kita, bukan. Rezeki kita ada tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan kita seperti itu ketika kita nagih. Ya, tapi Ustaz saya lagi butuh nih Ustaz. Sementara saya tahu uang saya ada di dia gitu. Maka berusahalah menyampaikan segala macam. Ya, kalau perlu misalnya dia ada istrinya situ, kita bawa istri kita ke sana segala macam. Ini udah jatuh tempo, saya lagi butuh. Ada nggak misalnya barang yang misalnya kamu bisa saya jualkan saat ini untuk ini segala macam misalnya. Ya kita bantu jualkan. Untuk dia bayar hutang misalnya. Karena ada sebagian orang yang memang belum punya niat serius untuk bayar hutang misalnya. Belum punya niat serius untuk bayar hutang. Ya, HP-nya padahal masih bagus. Tapi dia punya uang ganti HP misalnya dengan yang benar tidak mendesak gitu kan, seperti itu. Wah, kita curiga nih, dia gimana? Ternyata dia ganti HP juga dari hutang juga ternyata. Bingung juga kita. Ini orang pengen gaya hidup, tapi hidupnya dan berhutang ya. Seperti itu, ya sudah. Sampaikan, bisa kita sampaikan. Kalau tidak ya tawakal kita, rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan memang di Indonesia ini itu berhubungan dengan orang yang punya hutang ribet. Ya, galakkan dia daripada kita. Benar. Sampai-sampai kalau ada orang kerja debt collector itu sampai-sampai debt collector itu harus menyewa preman si debt collectornya. Apa? Kalau aku preman mah dibayar. Gitu. Sampai ada yang debt collector itu sampai yang sadis juga, sampai bawa senjata gitu kan, bawa pistol segala macam. Kalau nggak bayar gua tembak lu, sampai seperti itu.
Saking apa? Saking sulitnya orang itu bayar hutang gitu. Saking sulitnya. Dikasih dalil mental. Pas bawa polisi baru mau dia udah saya jualin baru gitu. Lu kemarin ngapain aja mulai sampai bawa ke polisi segala gitu baru bayar. Disitulah kita. Budaya kita itu budaya bayar hutang itu termasuk budaya yang lemah ya untuk semangat membayar hutang. Tapi kalau berhutang rajin. Ada bahasa apa quotes itu tuh bagus itu. Waktu minjamnya melas, bayarnya males. Gitu. Nah, itu quote-nya bagus itu. Nah, itulah seringnya umumnya kita begitu. Ya naudzubillah min dzalik. Ya kita semampu ingatkan ya. Kita memang kalau bisa kasih dalil. Orang yang mampu berbayar ketika dia berhutang, kemudian dia tidak bayar, maka dia zalim kan. Da'atul dzulumatun yaumil qiyamah. Kedzaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kedzaliman dia ketika dia tidak bayar hutang pada mampu, itu akan apa? Membuat pahala-pahala diberikan kepada orang yang menghutangkannya. Karena itu kedzaliman. Kalau seandainya dia juga punya pahala, maka dosa orang didzalim itu dipindah pada dirinya. Itu kedzaliman. Nah kita ingatkan tentang masalah itu. Dia akan malah kerugian di hari kiamat. Di saat manusia pada hari itu membutuhkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai itu bangkrut karena kedzalimannya. Karena kedzalimannya, bangkrut itu. Pahala sholatnya keambil, pahala saumnya keambil, pahala dzikirnya keambil, pahala talab ilmunya keambil, pahala segala macam misal. Nah, kita ingatkan tentang masalah itu. Ya, agar dia tidak meremehkan masalah pembayaran hutang. Ya, di antara bentuk kurang rendahnya perhatian pada bayar hutang, dia begini, ketika seorang pinjam modal kepada seseorang, ya, ketika ada uang untuk bayar, dia putarkan lagi untuk modal. Maka itu termasuk bentuk kedzaliman. Nanti aja lah kok untungnya udah gede gitu kakara dibayarkan, barunya ditagih THC. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Soalnya kita sebagai seorang muslim harus punya semangat untuk bayar hutang. Kecuali memang ketika kita udah berusaha, ternyata memang belum. Ya, belum. Tapi kalau memang orang itu mendesak, sementara kita nggak punya kecuali ada barang yang kita merasa ini tidak apa-apa, kita lepaskan, jual. Ini saya punya nggak banyak sih, tapi ini mobil yang kita jual deh, gitu kan. Gitu. Sementara kita masih bisa alternatif, ganti kendaraan misalnya. Masih punya alternatif. Ya, seperti itu. Maka berusaha kita untuk punya semangat membayar hutang. Ya, semangat membayar hutang itu menunjukkan keimanan yang baik pada orang tersebut. Ya, makanya kita ingat pada diri kita semua dan ikhwas sekalian, ya jangan sampai kita ini punya jiwa tadi minjam melas bayar males gitu, jangan. Ini termasuk akhlak yang buruk dalam bermuamalah. Ya, seperti itu. Baik, demikian jamaah sekalian, itu yang bisa kita ketengahkan pada kajian kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah ya dan manfaat dari apa yang kita kaji. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat, melahirkan amal yang soleh yang Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.